Halo guys, kali ini kita akan ngedesain banner dengan style object in text. Karena bentar lagi mau Idul Adha, so kali ini desainnya vibes Idul Adha ya. Bagaimana tekniknya? Tanpa banyak baca lagi, yuk kita gas. Oke, pertama-tama bikin dulu teksnya. Di sini aku nulis harga. Nah, nanti di dalam harga ini, di dalam teks harga ini bakal aku masukin objek hewan kurbannya. Nah, dengan harga segini kan artinya ini harga kambing ya. Berarti nanti objeknya bakal aku masukin ke dalam teks ini adalah foto si kambingnya. Untuk style input object to the text ini, usahain kalian pakai teks yang tebal supaya objek yang bakal dimasukin ke dalam teks ini porsinya terlihat lebih banyak di dalam typeface-nya, di dalam teksnya. Aku mau sedikit stylein teksnya sih supaya nggak monoton lurus aja gitu kan. Oke, input gambar kambing yang udah aku download, terus letakin kambingnya di teks yang kita mau input objeknya. Nah, terus teksnya di copy paste dan tempatkan teks berada di layer atas objek. Nah, terus teks yang berada di atas objek dihapus fillnya, dikosongin fillnya, tapi dikasih outline. Nah, di sini aku pakai outline yang agak tebelan. Nah, udah kelihatan tuh. Terus bikin rectangle. Fungsinya apa? Buat motong si kambing nanti. Nah, udah bikin rectangle-nya. Terus rectangle-nya di-cut pakai teks yang di atas kambing. Nah, kira-kira begini hasilnya. Oke, ketik kambing. Oke, untuk kambingnya udah selesai. Sekarang duplicate teks yang udah kita bentuk tadi, terus kita ganti harganya jadi harga sapi. Letakin agak di dekat harga si kambing. Nah, sedikit penyesuaian. Nah, terus kita cari objek sapinya. Nah, sebelum nyari di website penyedia gambar PNG sih, aku lebih suka ini sih, cari di Google, terus pencariannya di setting ke background yang transparan. Karena hasilnya lebih banyak memuat macam-macam gambar tanpa background dari berbagai website. Nah, yang ini bagus nih, lucu. Pakai yang ini aja kayaknya. Oke, save. Tapi ada background ya. Nah, ini trik aku kalau mau cepat cropping. Aku pakai remove background. Memang sih di remove background itu hasilnya bakal dikompres, dia bakal ngecil, tapi karena ini nggak untuk keperluan cetak, cuman keperluan postingan aja, jadi nggak masalah. Sebenarnya ada teknik lagi sih, gimana ngakalin supaya hasil cropping dari remove background itu bisa tinggi.
nanti deh di tutorial selanjutnya ya, gue kasih tahu. Sama kayak tadi, posisiin si sapi berada di bawah teks yang tanpa fill tapi ada outline-nya, dan berada di atas teks yang ada fill-nya. Kayaknya udah pas nih posisinya supaya pas gitu. Terus sama seperti saat kita motong kambing tadi, kita bikin rectangle untuk cropping si sapi. Oke, udah. Nah, di sini aku maksud tadi kenapa harus pakai teks yang tebal, kenapa harus pakai TPS yang tebal. Jadi porsi objek yang kita masukin ke dalam teks itu jadi lebih banyak di dalam teksnya. Kalau seandainya pakai typeface yang tipis, nah bagian-bagian dari objek itu kelihatan dikit banget. Kayak kakinya si sapi, badannya si kambing itu bakal dikit banget. Jadi karena itu pakai deh typeface yang agak tebalan atau yang tebal banget. Oke, sapi udah jadi, kambingnya juga udah jadi dengan harganya masing-masing. Tinggal di grup, si kambing di grup sama harganya, si sapi di grup sama harganya, terus kedua-duanya di grup. Nah, itu dia teknik style input objek ke dalam teks di CorelDRAW. Kalau teman-teman punya teknik yang lain dalam pengerjaan style ini, silahkan di-share di komentar ya. Oke, kita siapin judul bannernya. Oke, title bannernya udah jadi nih. Kurban demi kamu. Salah. Kurban demi Tuhan kamu. Nah, setelah titelnya jadi, tinggal kita gabungin sama harga hewan kurbannya tadi yang udah kita kerjain sebelumnya. Cari-cari posisi yang pas. Aku pengennya dia di tengah sih. Di tengah jadi highlight. Jadi highlightnya itu bukan judulnya tapi harga si hewan kurbannya ini. Kasih shadow di belakang sapi supaya ada jarak antara si sapi sama si kambingnya. Kayaknya harus dikasih shadow nih teksnya biar feel tergeletaknya di banner tuh lebih berasa. Aku nggak pakai shadow yang feather yang bulu, tapi pakai shadow yang solid. Cukup di duplicate aja teksnya, terus taruh di bawah teks asli, terus diganti warna hitam, dikasih transparansi. Atur posisi yang pas, terus dikasih opacity yang cukup. Nah, udah jadi, kira-kira begini penampakannya. Kayaknya aku mau nambah
keterangan lain dan objek-objek pelengkap sih, biar lebih mengundang aja gitu bannernya. Karena judulnya berkurban demi Tuhan kamu, yang maksud aku tuh plesetan dari berkurban demi kamu. Jadi kayaknya aku bakal cari objek antara cowok dan calon bapak mertua sih. Ayo Google, keluarkan kemampuanmu. Kayaknya teks harga hewan kurbannya kurang atas. Oke, kita udah dapetin si cowoknya. Hasil berselancar di Google yang cukup menguras pikiran buat nyiapin keyword, terus masukin bapaknya. Oke Pak, Bapak agak ke kiri ya Pak. Kiri dikit Pak. Ayo Abang, sini Bang. Abang agak ke belakang si Bapak. Oke, sekarang tinggal masukin copywritingnya. Karena tadi kita pakai Gatem, jadi untuk subtitlenya kita pakai Gatem juga deh. Biar nggak kebanyakan pakai font sih. Nah, oke bro, sekarang kamu punya kata-kata untuk disampaikan ke calon bapak mertuamu. Oke, si cowok, si bapak, dan teksnya udah cukup sih. Sementara posisinya di sini dulu. Oh, bentar dulu, ini kayaknya kekecilan deh. Resize dulu, pinggirin dulu teksnya. Aku mau pakai elemen ini sih, mau nambahin elemen daun yang nge-fly daun yang nge-fly, dan udah aku blurin, udah pakai circle blur. Diatur dulu transparansinya, sesuaiin, di duplicate, terus ditaruh di pojok bawah. Kayaknya solid shadownya terlalu tinggi opacity-nya, jadi nggak kelihatan. Mungkin agak aku gelapin, agak dikurangin opacity-nya biar kelihatan. Nah, udah cukup dah, lumayan kelihatan. Terus kayaknya di tengah perlu elemen daun yang nge-fly lagi nih. Oke, kita kembali ke Google Image, cari daunnya. Ya, udah dapat yang kayaknya cocok nih. Dari posisinya, input ke layer, sesuai ukurannya. Oke, pas. Cari penempatan yang pas dulu nih. Oke, posisinya udah pas. Kayaknya butuh di blurin nih, agak di blurin dikit. Pakai motion blur. Aku pengen dia berhembus dari kanan ke kiri. Oke, sudah berhembus dari kanan ke kiri. Terus kita duplikat, buat satu lagi di posisi sebelah kirinya. Awas Pak D, kena angin nanti. Kayaknya di sebelah kambingnya lebih pas nih. Headline-nya aja nih yang kita mainin warnanya. Karena nuansanya kurban dan agak melo-melo, jadi kayaknya bagus deh kalau dikombinasiin pakai warna pink. Oke, kita coba ya. Kurbannya dulu nih. Oke, good. Kurbannya udah cocok deh. Terus demi Tuhan kamu nih, tinggal sesuaiin aja sama
headline utamanya sama kurbannya. Oke, headline-nya udah. Harga hewan kurban dengan style input object to the text-nya udah. Elemen-elemen pendukung dan objek-objek pendukungnya udah. Mungkin mau aku tambahin sedikit keterangan deh. Kita cari icon-icon dulu untuk keterangan teks penjelasannya. Alright, sudah terkumpul 3 icon untuk mendukung teks penjelasan. Oke, supaya nggak polosan aja backgroundnya, kayaknya kita kasih background image. Oke, buat backgroundnya yang berkaitan dengan hari kurban. Nah, ini bagus nih. Nah, ini aja cocok kayaknya. Oke, Ctrl I atau input ke layer, terus sesuaiin ukurannya, taruh di bawah, terus atur opacity-nya. Karena di atasnya masih kosong, kayaknya aku mau tambahin ini sih, elemen pattern yang Islamic. Oke, Mbak Google, misi ya, minta lagi stok gambar. Pattern ini bagus kayaknya. Oke, kita copy aja, gak usah di save as. Copy dari Google-nya, terus paste ke layer CorelDRAW. Terus aku mau ambil ini sih, mau ambil bintang-bintangnya itu. Pakai quick trace aja. Udah dapat, yang hitamnya otomatis kehapus. Taruh di bawah, atur warnanya, terus atur opacity-nya. Celep, udah dapet sesuai dengan yang aku mau. Oke, I want some like. Taruh di sini, taruh di sana. Oke, udah terkumpul semuanya di posisi yang aku mau. Terus kita masukin ke dalam frame. Buat frame-nya dulu, terus di group semuanya, terus di power clip. Klep, udah dapet. Hapus outline-nya. Nah, kira-kira begini. Nah, ini teks yang tadi kita kerjain. Wait, kayaknya aku mau sedikit perubahan, sedikit penyesuaian. Aku mau teksnya agak kecil aja sih, headline-nya jadiin kecil. Yang jadi highlight itu harga si hewan kurbannya. Oke, jadi headline-nya kita kecilin aja. Nah, kalau PC kamu mulai berat, di hide aja guys elemen-elemen yang bikin berat. Terus mau masukin logo dah.
Iya. Ketik. Oh, like-nya kayaknya kurang pantas kalau seperti itu. Oke, aku mau tambahin sedikit sparkle kecil-kecil di dekat-dekat angka, di dekat-dekat hewan kurbannya. Oke, udah keluar dari editing Power Clip, terus simpan. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Kalau teman-teman punya jurus lain dalam pengerjaan style object in text atau teknik yang lebih mudah dan cepat, silahkan share di kolom komentar ya, kita diskusi bareng. Jangan lupa untuk selalu edukasi dengan santun kepada people di sekitarmu bahwa desainer grafis adalah profesi untuk dihargai, bukan potensi untuk dieksploitasi. Salam berani edukasi. See you next video.